Dia tidak mudah melepaskan kalian ya, sementara kalian sudah mau pergi. Oke. Sword itu akan selalu bersifat agresi ya guys, penyerangan ya. Rencana kalian itu super duper luar biasa tentang hidup kalian yang akan segera kalian jalani setelah pergi dari dia ya. Aku mau sendirian. The Three of Pentacles, aku bisa cari uang sendirian. Oke. The Nine of Cups, aku pun bisa bahagia sendirian. Bisa jadi pasanganmu itu menghadirkan pihak ketiga yang kamu kenal, temanmu. Karena kalian tampak berbicara dengan akrab di sini. Aries, Leo, Sagittarius atau Cancer, Scorpio, Pisces ya. Itulah yang sedang berada dalam cinta segitiga saat ini. I don't know apakah itu cinta atau tidak, karena aku tidak melihat cups di sini. Ya apapun yang kalian kerjakan itu pasti nggak tenang guys ya. Bisa jadi harusnya kalian dapat special project jadi nggak dapat ya kan. Bisa jadi harusnya kalian naik jabatan di kantor jadi nggak karena pikiran mumet. Di masa lalu kamu sudah bertahan. Karena itulah sekarang kamu ragu. Ketika kamu bertahan, tidak ada perubahan apapun. Kamu mencoba optimis, dia berubah, dia tidak berubah. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever Halo Sagittarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kalian tahu doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian Sagittarius. Welcome to April dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar guys sampai nanti hari kemenangan tiba ya. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang couple atau in relationship. Welcome to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Aku mau bilang terima kasih banyak buat para segi yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali. Dan para segi yang rajin like, komen, dan share video-videoku 2 kali, terima kasih banyak untuk kalian ya. My segi, my angel. Karena memang kartu Sagittarius itu Temperance, angel ya. Di deck tarot yang konvensional itu logonya itu adalah angel, malaikat, yes. Oke, guys, this is love reading for you ya untuk 14 hari pertama bulan April 2022. Mohon diingat ini adalah energi kolektif untuk Sagittarius, artinya tidak semua Sagittarius akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian segi nantinya ya. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan mereka yang lagi kepo sama kehidupan kalian, yang suka intip-intip kehidupan kalian, atau the cross watcher ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan buka 10 kartu untuk kalian guys. 6 kartu aku buka di sini dan 4 kartu yang posisinya vertikal akan aku buka di video extended guys. The Devil. Mungkin kalian lagi dealing sama Capricorn, ini penting untuk kalian ya. Jika kalian merasa energi yang aku sampaikan atau yang aku ceritakan sebentar lagi adalah milik kalian ya, kalian resonate dengan cerita tersebut dan tertarik untuk melanjutkan kisah berikutnya guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungan atau video extendednya secara eksklusif ya guys. Oke, itu aja opening untuk kalian Sagittarius. Kita akan segera mulai readingan kalian ini. Aku rapikan dulu kartu yang nanti akan digunakan untuk mengklarifikasi. Oke, dimulai dari bulan April ini guys, aku akan buka 3 kartu oracle ya sebelum memulai readingan kalian. Oke, kartu oracle ini tujuannya untuk melihat situasi apa yang akan kalian hadapi di 14 hari pertama bulan April ya. Bisa jadi ini situasi kalian atau situasi orang yang lagi dealing sama kalian ya. Yang jelas ini adalah kejadian-kejadian sehari-hari yang terjadi sehari-hari, bukan kejadian-kejadian luar biasa ya. Dan berisi nasihat tentunya ya guys ya. Oke lah, kita akan ambil 3 kartu dari sini. Segera saja kita mulai. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, the first bi-weekly of April 2022. Thank you very much. Nama deck ini Secret Creator ya guys, Secret Creator ya. Oke, Secret Creator. Jumlah kartunya ada 52 ya. Halo Sagittarius. Kartu pertama. Kartu kedua. Bukan. Oke, 1 kartu lagi ya. Itu baru Afdol, itu namanya sah. Afdol, bukan Adolf. Pacar kalian namanya Adolf kan. Oke, yang pertama kartunya adalah raw intention, niat yang apa adanya guys, nggak diapa-apain
no string attached. Itulah raw intention yang aku rasa di sini ya. Ada niat yang kalian punya saat ini dan aku rasa itu berkaitan dengan sesuatu yang lugu, yang polos dan naif. Apa itu kalian yang tahu ya? Kalau naif guys, itu energinya the full ya, angka 0, kartu the full di major arcana. Mereka selalu percaya ya, para tarot creator yang menciptakan kartu-kartu tarot, yang mendesain kartu tarot itu, mereka percaya bahwa energi the full atau energi naif itu akan selalu divinely guided, istilahnya ya, divinely guided, dijaga oleh universe. Ya, makanya raw intention ini aku anggap sebagai kartu the full. Apapun rencana kalian memulai sesuatu yang baru, niatnya itu naif, tulus, polos ya. Dan itu akan di guide oleh universe, oke? Kartu kedua adalah the distraction of shiny things. Ada yang mengganggu kalian untuk bisa berbuat sesuatu yang baik ya. Segi, kalian adalah the angel. Kalian adalah the temperance ya. Pada umumnya Sagittarius itu akan membawa sifat angel. Oke guys ya, begitulah menurut tarot. Tapi ada yang mengganggu your shine ya. Cahayamu, sinarmu itu ada yang mengganggu. Distraction tertulis di sini. Shiny things, hal-hal baik yang kamu lakukan. Kamu seperti mulai ragu melakukan hal-hal baik. Biasanya kamu berbuat banyak hal gitu ya, yang baik-baik, terus tiba-tiba yang kamu dapatkan hasilnya malah tidak seperti yang kamu inginkan atau berbanding terbalik ya. Dan itulah yang membuat distraction di sini, aku rasa ada gangguan. Kamu jadi tidak fokus untuk mengerjakan hal-hal baik, malah sebaliknya ya. Please be careful, oke? Karena kartu Oracle itu juga guys berisi tentang nasihat, yes. Dan kemudian kartu ketiga adalah Nourish the Sacred Feminine. Sagittarius Feminim ya guys. Ini juga keluar di readingan Scorpio beberapa waktu yang lalu, Scorpio single. Kurasa kalian juga adalah Sagittarius Feminim yang sedang kita bahas saat ini ya guys, yang sebentar lagi akan aku reading. Iya, Feminim yang suci. Sacred itu holy ya guys, suci. Ada hal-hal yang sedang dipersiapkan untuk kalian, somehow begitu ya. Kita semua memang dipersiapkan untuk banyak hal guys oleh universe ya. Universe itu mempersiapkan aku untuk begini, dia mempersiapkan kamu untuk begini Sagi, dan dia mempersiapkan Libra begini, dia mempersiapkan Aries begini, macam-macam tujuannya ya. Yang pasti untuk kebaikan dunia ini dan untuk kemuliaannya tentu saja, oke? Dan kamu pun salah satu di antaranya. Kamu adalah Sagittarian Feminim saat ini yang sedang dipersiapkan. Dipersiapkannya ini penting guys, karena sampai keluar di readingan. Oke ya, yang dipersiapkan untuk kalian itu bukan hal-hal yang biasa tentunya ya. Nourish the Sacred Feminine. Oke, kita akan segera buka kartu untuk kalian guys. Oke, full Celtic Cross untuk Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang couple atau in relationship di 14 hari pertama April 2022 ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars for the first biweekly of April 2022. Thank you very much. Halo Segi, my friend Sagittarian ya. Are you decent? Are you ready? Apakah ada yang mau curhat, yang mau cerita? Silakan. Oke, datang guys. Wih, rame-rame guys. Waktu dan tempat kami persilahkan Sagittarian. Hai 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 hai. Hai. Halo Sagittarius. Aku merasakan kehadiranmu, tapi kenapa tidak berbicara Segi? What's going on Segi in your life Segi? Nggak mau guys. Tapi kartu ini terasa ribet hari ini guys untuk Sagittarius ya. Tadi aku baru bikin readingan untuk Leo, nggak biasa aja gitu. Oke. Eight of Swords, the Hierophant, Six of Pentacles. Saat ini dalam pernikahan, oke, kamu menikah. Sagittarian yang couple atau in relationship ini sedang menikah guys. Kemudian ada yang menurut dia memenjarakan dia, the Eight of Swords. Pengen lepas, the Six of Pentacles, balance, seimbang, jangan dipenjarakan lagi. Oke. Kamu merasa terpenjara dengan hubunganmu saat ini ya guys, Sagittarius.
Anything else? Apakah ada hal lainnya? Silakan. Nggak ada lagi Segi. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada kita akan segera mulai guys. 1, 2, 3, 4, 5. Habis. Oke guys, 3 kali shuffle lagi dan kartu ini akan siap dipakai oleh Sagittarius yang sudah datang membawa energi kolektif untuk kita semua guys. Kita akan dengar apa cerita mereka di 14 hari pertama bulan April 2022 ya. Sagittarian Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Thank you very much. The Wheel of Fortune guys, ada perubahan cepat, mendadak, ya rapid. Tiba-tiba, tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Yang pasti menuju hoki ya guys. And then the 12 cups. Oke, jangan lihat terlalu jauh ke belakang. Ini membawa kamu ke keberuntungan. Ada yang menguntungkan. Oke. Bisa jadi tiba-tiba kamu naik gaji ya. Bisa jadi tiba-tiba bisnis onlinemu itu pembelinya melonjak. Kok melonjak sih? Meningkat. Melunjak itu artinya beda ya. Pembelinya meningkat, jumlah orderan meningkat dengan tajam ya. Yang pasti dia membawa keberuntungan, oke? Bukan membawa kesialan. Wheel of Fortune itu akan selalu berisi hal-hal baik yang menguntungkan guys. Rodanya diputar, hadiahnya keluar, oke? Banyak hal-hal baik yang akan terjadi padamu di bulan April ini aku rasa Sagittarius, dimulai dari 2 minggu pertama April ya. Congratulations, selamat guys. Mudah-mudahan itu juga bisa terbawa ke relationship kalian ya. Kita akan segera lihat guys. Halo Segi, what's going on in your life? Terima kasih. The Page of Wands, optimis. Percaya diri, yakin. Stay yakin istilah anak muda ya. Aku akan ambil kartunya secara lengkap dulu. Nanti aku jelaskan ke kalian satu persatu. The Chariot. Mungkin kalian dealing dengan Cancerian ya. Ada Cancerian, Aries yang terlihat di sini. Aquarius juga ada. Mereka yang paling kuat ya, Cancer, Aries, dan Aquarius yang lagi dealing sama kamu saat ini ya, pasanganmu. Oke, the Eight of Cups adalah overall energy atau bottom of the deck dalam readingan kali ini ya, di awal April ini. Ini embracing the unknown. Pergi mencari yang tidak pasti, mendapatkan yang tidak pasti, melihat yang tidak pasti, ke arah yang tidak pasti. Eight of Cups ini akan selalu dilambangkan sebagai orang yang baju merah gitu ya. Pada umumnya ya, di deck-deck tarot baju merah itu kalau di deck tarot itu warna merah itu kesedihan ya guys, bukan berani. Kalau kita kan di Indonesia warna merah itu berani, tapi kalau di tarot itu kesedihan. Jadi Eight of Cups ini melangkah dengan perasaan galau, meninggalkan sesuatu yang berkilauan di belakangnya dan kemudian mencari atau mendapati sesuatu yang masih belum pasti. Kakinya akan selalu berada di air satu dan kemudian berada di darat satu. Itu simbol dari yang awalnya itu hanya mengandalkan hati, kemudian akan mengandalkan otak ya. Water sign itu akan selalu bicara tentang emotion, sedangkan earth sign atau daratan itu akan selalu bicara tentang logika, logis, realistis. Nah, kartu Eight of Cups ini guys selalu dilambangkan keluar dari air dan mulai menginjak tanah, menginjak bumi, menginjak earth ya. Makanya dia ya gitu, pengertiannya itu, interpretasinya itu dari yang mengandalkan emotion akan segera mengandalkan logika ya. Kemudian di center of the reading ada Page of Wands yang di cross dengan Ace of Cups. Optimis ya. Tapi yang dioptimiskan itu bukan untuk kebaikan dirinya. Somehow. Karena Ace of Cups ini kan artinya kita mengutamakan hal-hal baik terjadi di dalam diri kita ya guys. Kita tidak akan membuat orang lain bahagia dulu, tapi kita akan membahagiakan diri kita sendiri. Begitulah ketika Ace of Cups datangnya tegak. Tapi di sini Segi, Ace of Cups untuk kamu di readingan ini datangnya miring. Inilah challenge-nya. Kamu tidak bisa membahagiakan dirimu, tapi kamu mencoba untuk membahagiakan orang lain dengan penuh optimis.
Oke. Di fokus ada The Emperor ya. Ini bisa jadi berkaitan dengan status atau memang fokusmu saat ini adalah Aries ya. Aries ini kartunya Emperor, oke. Daddy figure punya Empire ya. Yang pasti dia punya bisnis, bisa jadi single daddy atau single mommy yang saat ini menjadi fokusmu, atau kamu adalah single daddy atau single mommy saat ini ya. Oke, kemudian di target atau subconscious mind ada The Star guys. Ini juga energi yang cukup kuat yang terlihat di readingan ini, kartunya Aquarius. Mungkin juga kamu lagi dealing sama Aquarius yang menjadi targetmu. Oke. Aquarius, The Star, ini adalah pencerahan, the light at the end of the tunnel, cahaya di ujung terowongan ya. Kamu saat ini sedang berada di terowongan ya. Tapi karena ini adalah kartu target guys, ini adanya di subconscious mind ya. Kamu merasa atau menginginkan ada kejelasan dalam situasimu ini. Oke. Kemudian di recent past ada Four of Cups. This is missing opportunity, kesempatan besar yang hilang dari hidupmu di beberapa waktu yang lalu atas keputusanmu sendiri ya Segi. Kamu memutuskan sesuatu dan kemudian hilanglah kesempatan itu. Kemudian di near future ada The Chariot guys. This is Cancerian energy ya, Cancerian card. Mungkin kamu juga dealing sama Cancerian karena ini adalah general reading guys. Artinya aku bisa ngomong ke banyak orang sekaligus ya. Jadi bisa banyak orang yang lagi dealing dengan kalian saat ini, Sagittarius ya. Oke, The Chariot ini moving on ya guys, pindah, bergerak. The Eight of Cups dan The Chariot, overall energi adalah pergi ya, meninggalkan situasimu dari yang awalnya pakai emotion akan segera pakai otak, dan kemudian di near future kamu akan benar-benar berangkat, kamu akan benar-benar pergi ya. Oke, kita akan segera mengklarifikasi kartu kalian ini Segi untuk mencari informasi lebih detail yang perlu kalian ketahui terhadap situasi yang kalian jalani di 14 hari pertama April 2022 ya guys. Oke. Let's see. Upon the Almighty God, upon the Archangel, upon the Holy Spirit. For Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, couple or in a relationship. The first week of April 2022. Thank you very much. Segi Dog. Shaka Boom Boom. Lagunya jadul banget. Oke, katanya The Knight of Sword ya. Kamu pergi terus dikejar. Ada orang yang mengejar kamu, tapi yang ngejar itu marah-marah. Kenapa dia marah-marah Segi? Apakah kamu membawa charger handphonenya? Jangan dibawa-bawa dong charger handphone orang Segi ya. Ya pastilah kamu dikejar, nanti dia nggak bisa online. Oke, kartu klarifikasi untuk The Eight of Cups ini adalah The Seven of Cups, kemudian The Ten of Wands, dan The Five of Swords. Kamu mau pergi, yang kamu mau tinggalkan itu tidak akan melepaskanmu dengan mudah. The Eight of Wands. Five of Swords itu unwinnable ya, tidak bisa menang ya. Ada rasa kedamaian hati yang hilang ya. Karena tadi ada The Knight of Swords guys, yang disuruh aku lihat di bawah. Itu orang naik kuda lari bawa pedang ya. Libra, Gemini, Aquarius energy, Five of Swords. Jadi kemungkinan besar itu yang ada di target kalian saat ini, si Aquarius ya. Dia tidak mudah melepaskan kalian ya, sementara kalian sudah mau pergi. Oke. Sword itu akan selalu bersifat agresi ya guys, penyerangan ya, baik secara verbal ataupun fisik ya. Tergantung dengan kalian ya, karena energi kolektif bisa berbeda-beda. Tapi yang jelas ada penyerangan di situ yang aku rasakan, dan itu yang sudah kalian tidak mampu tahan lagi guys. Ya kalian mau segera pergi. Itulah Ace of Cups ini. Ya, saat ini ketika kalian melihat readingan ini, kalian belum mau pergi guys. Ya masih tetap bertahan. Tapi kalian akan segera pergi. Don't worry. The Chariot, Eight of Cups ya. Okay, let me clarify the center of the reading please. Thank you. Oh, this is all about the Ace of Cups. Thank you. Dan Three of Pentacles, jomblo sendirian. Kemudian The Hermit, oke, Dark Night of the Soul. Dan satu lagi ada The Nine of Cups, happy tapi sendirian, ya. Wish fulfillment tapi sendirian, ya. Impian tentang emotion yang terpenuhi tapi sendirian. Dan kemudian bottom of the decknya Eight of Pentacles, crafting tapi by
alone. Sendirian juga aku rasa ya guys. Rencana kalian itu super duper luar biasa tentang hidup kalian yang akan segera kalian jalani setelah pergi dari dia ya. Si Aquarius yang aku rasa paling kuat di sini sosoknya. Kemudian The Hermit ini proses reflektif itu apa ya? Kayak kamu masuk ke suatu ruangan, terus ruangannya kamu kunci, kamu matikan lampu, terus kamu merenungi hal-hal yang terjadi pada dirimu ya. Kenapa aku bisa begini? Kenapa ini semua bisa terjadi? Apa yang telah aku lakukan selama ini di dalam hidupku? Nah, itu dia ya. Aduh, apa sih istilahnya ya kalau begitu? Self reflection gitu ya. Pokoknya kamu kayak menanyakan ke dirimu sendiri. Itulah The Hermit di sini, Dark Night of the Soul, dan ini pasti menyakitkan guys. Kalian pasti pasang musik-musik slow ya, atau kalau kalian tidak suka musik, kalian akan menangis ya, sambil dengar musik sambil nangis juga bisa jadi. Sendirian, kalian tidak akan hubungi siapapun, kalian tidak akan melapor ke orang tua kalian tidak melapor ke teman-teman kalian tidak akan minta bantuan siapapun. Kalian hanya akan melakukan itu sendirian. The Dark Night of the Soul. Ketika Dark Night of the Soul itu selesai guys, kalian keluar sebagai seorang hermit yang bijaksana ya. Karena disadari atau tidak disadari, ketika proses menjadi The Hermit ini, kalian itu dikelilingi oleh para angels guys, your guide ya, universe datang. Oke, disitulah kamu mendapatkan pemahaman mengenai situasimu ini. Oke, dari yang menyakitkan itu, cleansing the soul, dan yes, aku mau sendirian. The Three of Pentacles, aku bisa cari uang sendirian. Oke, The Nine of Cups, aku pun bisa bahagia sendirian. Death of Pentacles, nanti aku akan bekerja lebih giat, lebih kuat, lebih keras. Aku akan berbisnis dengan lebih kreatif ya. Aku akan cari uangku sendiri. Aku bisa tanpamu. That's the Page of Wands, optimism ya. Sifat optimis. Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk di fokus ada The Emperor. Let me clarify the Emperor please, thank you. As the focus. The Nine of Pentacles. Kemudian Eight of Wands. Dan the Six of Pentacles. Aku rasa ini berkaitan dengan pengkhianatan juga ya guys. Kehadiran pihak ketiga, ada dua energi feminin di sini ya. Terlepas dari apapun jenis kelaminnya, this is some kinda Three of Swords. Aku rasa seperti Three of Swords aku lihat. Padahal ini adalah kartu the Six of Pentacles ya. Bisa jadi pasanganmu itu menghadirkan pihak ketiga yang kamu kenal, temanmu. Karena kalian tampak berbicara dengan akrab di sini ya. Yang satu terlihat lebih slow, yang satu lagi lebih berani. Ya kurang lebih begitu ya, dari cara berpakaiannya lebih berani. Dan yang maskulinnya kayak bagaimana kalau mereka berdua tahu, nah gitu ya. Bagaimana kalau istriku tahu, bagaimana kalau itu. Yang jelas ada kehadiran pihak ketiga di sini yang membuat kamu merasa sakit hati ya. Mari aku lihat dulu challenge-nya ini apa. Kenapa aku distract ya? Iyalah, the distraction of the shiny things katanya. Oke, the Ace of Cups. Ada rasa tidak mau kalah. Kamu nggak mau kalah ya. Ketika kamu tahu bahwa yang dihadirkan atau pihak ketiga yang datang di dalam kehidupan kalian ini kamu kenal, dan kemudian kamu merasa tidak mau kalah. Ada semacam rival, persaingan di situ antara kamu dengan pihak ketiga itu ya. Terlepas apapun jenis kelamin kalian ya guys. Bisa jadi istri yang punya dua energi maskulin yang saat ini lagi dealing sama dia gitu. Yang jelas tidak mau kalah, mau mempertahankan, tapi bukan karena mau mempertahankan pasanganmu, kamu mau mempertahankan statusmu, tidak mau kalah sama pihak ketiga tersebut ya. Lucu guys. Kalian kalau mempertahankan situasi ini artinya akan tetap berada dalam pain ya, dalam rasa sakit. Sementara menurut kalian bahagia sendiri pun bisa. Lucu ya? Ya, begitulah manusia guys. Kadang-kadang suka kiding-kiding ya. Let me clarify the star, the King of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Aku rasa yang dealing sama kamu saat ini the King of Cups. Wow. Dan kemudian the Three of Swords.
Aries, Leo, Sagittarius atau Cancer, Scorpio, Pisces, ya. Itulah yang sedang berada dalam cinta segitiga saat ini. I don't know apakah itu cinta atau tidak, karena aku tidak melihat cups di sini atau emotion yang mutual. Tapi yang jelas ada satu maskulin dan dua feminim, atau ada satu feminim dan dua maskulin, ya, yang terlibat dengan hubungan segitiga saat ini. Oke. Ada rasa sakit hati di situ. The Three of Swords. Three of Swords. Kemudian tadi ini pun terlihat seperti Three of Swords bagiku. Kamu bingung? Apakah benar dengan tetap berada di sisinya atau menemani dia, mendampingi dia, dan kamu menang gitu ya dari siapapun itu pihak ketiga itu, apakah benar kamu akan bahagia? Apakah kemenangan itu akan membuatmu bahagia? Yeah. Let's say aku tidak mau melepaskan pasanganku ini, artinya dia mau cerai, aku tidak mau ceraikan begitu. Ya, dia akan tetap bermain-main entah dengan siapapun itu. Tapi memang statusku istri atau statusku suami dia sah. Tapi apakah benar itu kehidupan yang aku inginkan? Let me take the light. Kurang lebih begitu ya. Give me light. Ya, berikan aku pencerahan. Itulah the star di situ. How about the Four of Cups? Thank you. The Page of Wands, kemudian the High Priestess, dan the Queen of Cups. Oke. Di masa lalu kamu sudah bertahan. Karena itulah sekarang kamu ragu. Ketika kamu bertahan, tidak ada perubahan apapun. Kamu mencoba optimis, dia berubah, dia tidak berubah. Kamu mencoba optimis, kalian akan kembali rukun lagi, akur lagi, dia akan segera melepas pihak ketiganya, tidak ada perubahan. The High Priestess, malas gua. Bodoh amat, terserah kamu mau buat apa, silahkan. Tapi bukan berarti aku nggak tahu loh kamu berbuat apa di luar sana. Cuman aku nggak mau peduli lagi. Bodoh amat sama kamu, fuck off. The High Priestess. The Queen of Wands, bottom of the deck ya, di recent past. Kamu menganggap bahwa kesempatan untuk pilihan-pilihan lain dibukakan untukmu itu besar. The Queen of Wands ya. Dan aku rasa kamu sudah mengganti gaya-gayamu guys, gaya berpakaian ya, gaya berbicara. Teman-temanmu juga sudah lebih banyak. Queen of Wands ini kan membuka ya, membuka diri. Dari beberapa waktu yang lalu, hitung mundur guys, 6 bulan dari ketika kalian melihat readingan ini, hitung mundur 6 bulan kalian sudah mulai berubah gaya ya, gaya berpakaian, gaya berbicara, lingkungan sosial berubah dengan tujuan untuk bisa tetap optimis, berada di energi bersabar, berharap dia berubah ya. The Four of Cups. Nggak kalian sadari ya guys ya, selama kalian menunggu begitu, banyak kesempatan besar yang hilang dalam hidup kalian ya. Banyak guys. The Seven of Cups bisa jadi 7. Bukan hanya dalam hal emotion ya, bukan hanya dalam hal emotion. Karena ketika emotion itu sudah terganggu, ketika rasa itu sudah tidak tenang gitu, ya apapun yang kalian kerjakan itu pasti nggak tenang guys ya. Bisa jadi harusnya kalian dapat special project jadi nggak dapat ya kan. Bisa jadi harusnya kalian naik jabatan di kantor jadi nggak karena pikiran mumet. Bisa jadi kantor bilang, ada assessment nih, kamu mau ikut tes nggak? Habis ini kamu jadi GM misalnya, atau jadi manager level senior manager, kamu mau ikut tes gitu kan? Enggak deh, aku lagi banyak pikiran mikirin dia. Nah, itulah kesempatan yang hilang. Four of Cups ya dalam deck tarot. Jadi jangan pikir kesempatan yang hilang itu hanya nggak ada orang datang gitu ya, atau misalnya ada orang yang mau menikah sama kamu, mau serius sama kamu, mau mencintai kamu terus kamu tolak. Bukan hanya tentang emotion ya, tapi banyak hal secara luas. Oke, kita akan lihat the Chariot di near future, what this is all about for Segi. Thank you. Sagittarian, Five of Cups, yes. Kemudian Ace of Cups, yeay, Ace of Cups-nya datangnya tegak guys ya, datang tegak. Oke. Challenge kamu dia miring, di near future dia tegak. Kamu berhasil melalui challenge, kamu berhasil menegakkan Ace of Cups, kamu berhasil mengutamakan kebahagiaanmu sebelum membahagiakan orang lain. That's good, Segi ya. Kemudian ada kartu The Knight of Pentacles. Bottom of the deck-nya ada the Four of Cups. Knight of Pentacles itu ada orang yang mau minta maaf ke kamu dan mengejarmu. Karena ada yang merasa sedih ketika kamu tinggalkan ya. The Five of Cups ini guys, bentar ya satu persatu biar nggak ini. The Five of Cups ini sedih
Ya, The Chariot kan pergi, kamu pergi, dan kemudian ada yang sedih. Ketika dia sedih, menyadari betapa berharganya kamu, dia mengejarmu, Knight of Pentacles, oke? Saat itu situasimu sudah lebih mengutamakan kebahagiaanmu daripada membahagiakan orang, oke? Tapi Knight of Pentacles ini aku rasa akan berpotensi untuk membuatmu kembali ke dia lagi, ya, menerima permohonan maaf dari dia, karena di bawahnya ini ada Four of Cups, guys. Kembali ke sini, nggak kelihatan ya? Kembali ke sini, ini. Moving on, ya. Terus nanti challenge-nya yang berikutnya adalah dia datang untuk meminta maaf dan mengajakmu kembali. Ada kemungkinan kamu akan kembali ke dia. Begitu kamu kembali ke dia, kamu akan masuk lagi ke lingkaran setan ini. Ya, The Four of Cups lagi. Missing opportunity, oke? Karena itu ada di bottom of the deck, aku lihat di sini ya. Oke, kalau kamu tidak ingin kembali lagi ke dia, ya. Aku rasa pesonanya itu akan sangat kuat sekali, Knight of Pentacles. Bisa jadi dia bawa duit ke kamu, Sagittarius, ya. Knight of Pentacles itu energinya Taurus, Virgo, Capricorn. Bisa jadi dia bawa hadiah-hadiah yang kamu sukai, seblak misalnya ya. Seblak pedas gitu, dia bawa gitu. Tolong, please, don't leave me. This is seblak for you. Your favorite one gitu kan. Terus kamu, ya udah deh mas, kalau memang mas mau aku balik, bisa jadi begitu. Dan sebenarnya kamu tidak mau karena Ace of Cups ini sudah tegak aku lihat di near future, di masa depan. Kalian bisa lihat apa nasihat dari universe ya. Hal-hal yang harus kalian perhatikan baik-baik supaya kalian bisa 100% moving on, The Chariot dan The Eight of Cups. Karena aku rasa ini nggak bagus untukmu berikutnya ya, kalau nanti kamu kembali ke dia, oke? Oke, Segi. Jika ini adalah cerita kalian dan kalian merasa tertarik untuk melanjutkan kisah berikutnya guys, silahkan klik link di kotak deskripsi. Di bawah video ini nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Ini aja yang aku punya untuk Sagittarius di 2 minggu pertama April 2022 guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya ya. Dadah. Karena dia akan segera datang mengejarmu ketika kamu pergi ya. Jangan dong tinggalkan aku, The Four of Swords. Ini sudah terjadi berkali-kali, Segi. The Six of Cups di sini aku lihat mantan yang bolak-balik datang dan pergi ya. Beberapa waktu yang lalu ketika kamu iakan, kamu kembali disakiti. Lagi-lagi datang pihak ketiga, lagi-lagi kamu harus berusaha memperjuangkan dia, lagi-lagi dia tidak peduli samamu. Selain kamu itu bisa mapan sendirian, bisa produktif sendirian, kamu juga masih punya cinta di dalam dirimu ya guys. Ace of Cups, Queen of Cups. Ini orang baru. Aku dari tadi tidak merasakan ada sosoknya di sini. Ya, Aquarius yang kamu tinggalkan dan kemudian Cancer, Scorpio atau Pisces yang akan segera masuk.